Hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone. Di video sebelumnya kita sudah unboxing Samsung Galaxy M34 5G. Dan di video ini gue bakalan share ke kalian nih pengalaman gue selama menggunakan HP ini. Apa nih yang menarik dari HP ini dan apa yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian membeli HP ini. Layak gak sih kita beli HP ini? Ya, tonton aja video ini sampai beres supaya kalian gak nyesel beli HP ini. Langsung aja, mari kita bahas dan let's go! Nah, sebagai smartphone mid-range, menurut gue HP ini tuh punya karakter yang cukup bagus di semua aspek ya, walaupun tentunya ada beberapa yang perlu kalian perhatikan. Nah, di video ini gue bakalan breakdown apa aja nih yang menjadi nilai poin plusnya dari HP ini. Yang paling utama tentu baterainya. Jadi setelah gue coba HP ini tuh lebih dari seminggu, menurut gue selling point utama dari HP ini tuh adalah baterainya 6000 mAh. Karena series M ini tuh memang dibuat oleh Samsung untuk pengguna yang mencari baterai gede, baterai awet 6000 mAh. Baterainya ini tuh sudah support fast charging 25 watt, yang mana untuk durasi ngecasnya dari 19% sampai 100% hanya butuh waktu sekitar 1 jam 13 menit. Sementara untuk penggunaannya, menurut gua baterainya ini tuh cukup awet. Bahkan Samsung mengklaim kalau HP-nya ini tuh bisa digunakan internetan pakai mobile data sampai 21 jam. Kalau misalnya internetan pakai WiFi bisa sampai 22 jam. Dan kalau dipakai nonton video offline bisa sampai 24 jam. Apalagi kalau misalnya kalian pakai dengerin musik, ini tuh bisa sampai 158 jam. Tapi gue coba tes sintetis ya menggunakan PC Mark di kondisi 100% sampai 19%, 20% lah ya. Bisa bertahan sampai 13 jam 26 menit. Ini tuh terbilang awet ya, cukup awet. Cuman pas gue bandingkan dengan Samsung Galaxy A34 ini ya, series A-nya ya, A34 dengan baterai 5000 mAh. Ternyata nih, pas gue tes menggunakan PC Mark juga, ini tuh bisa bertahan di 12 jam 55 menit. Yang mana ini perbedaannya ini tuh hanya 31 menit. Awet gak sih perbedaan 31 menit itu? 5000 ke 6000 mAh. Ya, lumayan lah ya. Nah, gue coba aktivitas gue ya menggunakan M34 ini. Seperti balas chat, main sosmed, tiktokan, Instagram, baca berita, email gitu ya. Dan aktivitas kasual lainnya, HP ini tuh bisa bertahan sekitar 10 jaman. Tapi balik lagi ya, kalau namanya baterai ini tuh ya balik lagi ke aktivitas ataupun rutinitas kalian menggunakan smartphone ini tuh ya beda-beda tiap orang gitu. Jadi nggak bisa menjadi patokan. Cuman kalau gue pribadi, ini tuh bisa bertahan sekitar 10 ya mau 11 jaman lah gitu. Jadi kalau misalnya kalian pekerja kantoran nih, ngecas pagi-pagi gitu kan, berangkat kerja, ya sampai rumah tuh kan kerja 8 jam ya. Ya perjalanan pulang sampai rumah tuh itu tetap nggak perlu ngisi baterai lagi. Dan menurut gue itu udah kecil. Berikutnya yang gue suka di kelasnya ini tuh, HP ini tuh punya layar besar dengan kualitas yang sangat bagus. Sebagai komponen utama yang langsung terasa oleh pengguna ya, memberikan kualitas layar di HP ini tuh adalah pilihan yang tepat. Jadi kita sebagai pengguna akan merasa nyaman dan betah menggunakan HP ini. Punya ukuran 6,5 inci dengan panelnya ini tuh Super AMOLED dengan refresh rate-nya ini tuh di 120 Hz. Jadi selain menampilkan warna yang cukup vivid, menjalankan aktivitas scrolling, browsing, multitasking, layarnya ini tuh bisa menampilkan konten dengan sangat mulus dan lancar. Terlebih lagi digunakan bermain game. Game bakalan berasa smooth sehingga ngasih experience main game jadi lebih seru. Layarnya juga ini sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Ya, ini layarnya udah dilapisi Corning Gorilla Glass 5 yang depannya, yang belakangnya masih polikarbonat. Dan untuk penggunaan di luar ruangan, layarnya ini tuh gua acungin jempol ya, karena punya maksimum brightness di 1000 nits. Jadi misal kita lagi balas chat, buka-buka Instagram atau buka-buka ya chattingan gitu ya, dan di bawah terik matahari di outdoor, ini layarnya masih bisa menampilkan dengan sangat baik. Dan itu penting. Kita juga nih nggak perlu khawatir ya ketika digunakan dalam durasi yang lama atau mungkin di kondisi low light, karena layarnya ini tuh sudah punya teknologi eye carrying display yang bisa mengurangi cahaya biru berlebih supaya mata kita tetap terjaga. Sejujurnya nih yang bikin gue bertanya-tanya walaupun nggak ada yang nanya ini sebenarnya ya, tapi kenapa ini nih? Lihat deh, ini sebenarnya masih agak tebel ini ya. Bezelnya ini tuh masih terlihat agak tebal. Ya walaupun mungkin buat beberapa orang ini nggak masalah sama sekali. Ya ini buat gue aja sih ya, gue masih merasa kok agak tebel gitu ya. Dan malah nih ya, layarnya ini tuh belum menggunakan punch hole ya, masih menggunakan water drop atau Samsung menyebutnya dengan Infinity U Display ini. Jadi belum punch hole ini desainnya. Ya nggak berpengaruh banyak juga sih, tapi beberapa orang gue yakin ada yang mengeluhkan itu ya.
Cuman untungnya bisa teman-teman lihat sendiri ya, gambar yang dihasilkan di layarnya ini tuh aduh cakep abis. Layarnya kelihatan mengkilap terang ya kalau kita gunakan. Pokoknya untuk urusan dipakai nonton, main game, layar ini tuh bisa menampilkan kualitas yang maksimal. Dan jujur enak banget loh. Sentuhan jari ke layarnya tuh aduh enak banget gitu. Pakai scrolling, main game ini udah enak banget. Apalagi kalau kalian yang hobi nonton Netflix ya, layarnya ini tuh sudah bisa menampilkan kualitas di high definition karena sudah bersertifikat Wi-Fi L1 dan dukungan jaringan 5G dan Wi-Fi 6 memberikan koneksi yang smooth dan lancar untuk menikmati konten multimedia. Layarnya juga sudah support dengan multi-touch 10 jari ya, sehingga digunakan untuk aktivitas yang butuh respon banyak sudah bisa diandalkan. Main game dengan pergerakan cepat, layarnya ini tuh udah sangat nyaman banget digunakan, asli. Gak lupa juga nih, karena ini tuh sudah Super AMOLED, jadi kita bisa menggunakan fitur Always on Display untuk menampilkan informasi-informasi penting di layar walaupun dalam kondisi tidak digunakan. Cuma sayangnya, di layarnya ini tuh belum ada fitur In-Display Fingerprint, jadi ya masih tersedia Side Fingerprint. Padahal, aduh, jujur gue tuh sangat amat suka banget sama yang namanya In-Display Fingerprint. Jadi kalau misalnya gue lagi ngetik ya, HP-nya lagi begini kan, lagi digatakin, kita ngetik, mau buka kunci tinggal gini doang. Pup, gitu kan langsung buka. Gitu sih enaknya. Ya, mungkin ini bisa dibilang kekurangannya ya, atau mungkin hal yang perlu diperhatikan sebelum kalian membeli HP ini. Jadi ini tuh belum bisa In-Display Fingerprint walaupun sudah Super AMOLED. Berikutnya, tentu hal yang menarik dari HP ini adalah performanya. Karena HP ini tuh menggunakan chipset buatan Samsung sendiri ya. Chipset yang rilis tahun lalu gitu ya, Exynos 1280 5G yang hampir setara dengan Snapdragon 778G ya. Melihat dari benchmarknya, performa HP ini tuh sudah oke di kelasnya, tentunya dengan efisiensi baterai yang baik. Sensornya juga terbilang lengkap ya, giroskop juga ada. Yang nggak ada tuh ya cuma sensor suhu dan tekanan, ini wajar. Gue langsung coba nih bermain game PUBG dan lancar-lancar aja ya. Ini udah enak banget, gak ada kendala sama sekali. Gue sebagai orang awam aja main game ini tuh mood gue ngerasa udah sangat nyaman ya di layarnya yang mood gue udah sangat smooth banget, licinnya tuh pas gitu kan, sensitifnya juga udah sangat oke. Dan settingannya ini tuh mentok di HD High ya, tapi gue saranin mending pilih yang smooth high aja biar FPS-nya dapetnya ini tuh tinggi ya, jadi main game jadi lebih nyaman. Tapi pada real life-nya untuk kebutuhan gue sering pakai HP ini tuh untuk ya foto-foto, ngedit video, ya bikin thumbnail kayak gitu, dan itu warnanya tuh sangat akurat karena layarnya itu udah sangat bagus banget. Nah, digunakan untuk ngedit foto, ngedit video, render video di kualitas yang sangat mentok gitu ya, yang tinggi juga, ini udah sangat bisa diandalkan. Jadi untuk gua yang memang nggak gaming banget, nggak gamers banget, ini tuh udah sangat memenuhi kebutuhan gua. Nah, tapi buat kalian nih yang hobi main game, gua saranin gunakan Gaming Booster untuk menikmati experience gaming yang lebih maksimal. Buka game launcher, pilih more, dan pilih Game Booster. Di sini kita bisa mengatur banyak hal ya, misalnya blok notifikasi, gestur, kemudian mengatur shortcut. Bahkan kita juga bisa set game optimization di performance untuk mendapatkan performa maksimal ketika bermain game. Silahkan kalian coba aja explore lebih lanjut game boosternya, oke? Karena ini sangat menarik banget. Jadi kalian bisa bermain game dengan performa yang mentok maksimal, atau kalian bisa bermain game dengan saving mode. Jadi baterainya tuh tetap awet tapi tetap bisa main game. Mantap ya? Berikutnya, sektor kamera juga bisa menjadi alasan kalian membeli HP ini. Jadi HP ini tuh punya setup 3 buah kamera belakang, 50 megapiksel kamera utama yang sudah OIS, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro kamera, dan 13 megapiksel untuk selfie kameranya. Nah, kamera belakangnya ini tuh maksimal bisa merekam di kualitas 4K 30 frame per second. Sedangkan untuk fitur stabilnya ini hanya bisa digunakan di 1080 pixel di 30 frame per second untuk kamera belakangnya. Untuk hasilnya jujur menurut gua dibilang bagus banget enggak ya, dibilang jelek banget juga enggak. Kualitasnya menurut gua lebih ke bagus aja gitu ya, asalkan di kondisi cahaya yang pas, di kondisi cahaya yang cukup. Teman-teman bisa lihat sendiri aja gimana kualitasnya. Sudah cukup oke ya, ini untuk dynamic range-nya aja ini udah cukup luas. Tone warnanya juga menurut gue ini udah oke ya, mendekati warna aslinya. Detailnya juga udah lumayan. Ya kalau untuk digunakan di sosmed menurut gue ini udah lebih dari cukup. Nah sementara nih untuk low light-nya, walaupun memang mengalami penurunan kualitas dari kondisi daylight, tapi hasil fotonya ini tuh masih terlihat dengan baik ya. Objek yang ditangkap kameranya ini tuh masih terlihat dengan sangat baik. Cuma yang gue herannya nih, kalau kita bandingkan mode auto dengan night mode, perbedaannya tuh nyaris gak terlihat ya.
Bedanya tuh tipis banget. Paling bedanya tuh dari pendarahan cahaya yang sedikit aja gitu ya, diredup pada hasil night mode-nya. Tapi buat kalian nih yang demen foto-foto potret, menarik banget ya, karena di HP ini tuh kita bisa mengganti bokeh sesuai dengan selera. Ada spiral, ada zoom, dan lain-lain. Malahan kita juga nih bisa menghapus objek pada foto ataupun bayangan pada foto. Jadi awalnya fotonya tuh kayak begini, bisa jadi begini ya, jadi lebih rapi kan? Oke, baik, berikut adalah beberapa hasil foto menggunakan Samsung Galaxy M34 5G. Terus kolom komentar ya, diskusi, oke? Oke, sementara ini untuk kualitas di Full HD 60 frame per second. Wih, HDR-nya cakep juga ya. Tuh, cuma kadang-kadang suka ngabur ya, fokusnya nggak nggak sih? Tuh, kadang-kadang suka ngabur fokusnya. Nggak tahu kenapa. Ini 60 frame per second. Coba kita lihat kucing. Oke. Nah, untuk kamera depannya nih hanya bisa di Full HD 30 frame per second. Tapi viewing angle-nya cukup lumayan ini ya, agak deket ya. Jadi kalau gua nyamanan gua segini, ternyata ini potong. Jadi gua harus agak gini nih. Agak jauh tangannya. Waduh. Ya sekarang teman-teman lihat sendiri aja kualitasnya seperti apa dan audionya ya. Silahkan. Monggo. Nah, sementara ini menggunakan super steady-nya ya. Jadi stabilisasinya diaktifkan. Ini kita coba ya. Ini hanya di Full HD 30 frame per second plus super steady-nya kita aktifkan. Nah, coba kita lihat jalan kaki ya. Ini gua handheld jalan kaki nih. Wih, cakep ya. Ini ya. Sekarang teman-teman lihat sendiri ya, gimana untuk stabilannya, kualitas gambarnya dan audionya. Nah, sementara ini untuk ultrawide-nya ya. Ini untuk ultrawide tuh. Ultrawide-nya itu hanya bisa di 30 frame per second saja. Full HD di 30 frame per second. Ini ultrawide-nya. Ya. Cocok nih ultrawide ya. Ini gua bawa jalan kaki ya. Nih, kayak gini untuk ultrawide tuh. Set. Tuh, cocok banget. Tapi kalau 30 frame per second lumayan ya. Walaupun skin tone-nya agak beda sih. Tapi ya nggak masalah sih. Ultra wide ya. Oke, poin terakhir yang menurut gua kenapa HP ini tuh menarik dan kenapa HP ini tuh layak kalian beli, ini terkait fitur dan OS-nya.
HP ini tuh sudah menggunakan sistem operasi Android 13 dengan One UI 5.1 yang mana ini memberikan experience yang nyaman dan user friendly ya. Kecepatan, kelancaran animasi di OS-nya ini tuh memang bikin betah pakai HP ini. Fitur-fitur seperti object remover itu juga bagian dari One UI versi terbarunya ini dan ada ya di Galaxy M34 ini. Ada juga nih fitur wajib zaman sekarang yaitu NFC, ini wajib ada jelas. Dengan fitur ini, dengan mudah kita juga bisa mengecek saldo ataupun top up kartu elektronik dengan mudah. Dan yang gue suka, kalau misalnya kita beli HP ini, jadi kita tuh dijamin oleh Samsung mendapatkan update OS sampai 4 kali dan security update-nya ini tuh sampai 5 tahun. Nah, dengan ini aja berarti kita nggak perlu khawatir lagi ya, karena ketika kita membeli HP ini, sudah bisa kita gunakan dalam jangka yang panjang. Ya kan? Apalagi ini udah 5G loh. 5G, Wi-Fi 6. Jadi kalau misalnya nanti beberapa tahun ke depan, nih 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan 5G udah mulai menyebar, kalian sudah punya HP atau perangkat yang sudah support 5G. Mantap. Sementara nih untuk hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli HP ini, yang pertama, bodi belakang HP ini tuh menggunakan material polikarbonat ya. Ini bukan kaca, agak tipis juga materialnya dan gampang kotor. Kelihatan nggak sih? Ini tuh gampang banget kotor. Terus slot SIM-nya juga ini hybrid ya, jadi kita nggak bisa menggunakan 2 nano SIM secara bersamaan dengan micro SD. Kemudian speaker HP ini juga masih mono, belum stereo, jadi experience audionya ini tuh belum begitu nyaman ya, atau imersif seperti Galaxy A34. Tapi enaknya nih buat sebagian orang, HP ini tuh sudah ada port jack audio ya, masih ada port jack audio nih. Jadi kalau misalnya kalian pakai headset, ini masih bisa nih, headset kabel ya. Buat sebagian orang gue yakin demen. Dan perlu diperhatikan juga ya, HP ini tuh belum ada IP rating. Gua cari-cari infonya ya, IP rating untuk HP ini belum nemu. Tapi kalau misalnya kalian nemu, tolong tulis kolom komentar. Tapi ini tuh belum ada IP ratingnya, setahu gua ya. Beda sama dengan A34 yang udah ada IP67 atau IP68 gitu. Kalau ini tuh belum ada, jadi belum bisa dicempung-cempungin ke air. Oke, baik. Itu saja ya penjelasan mengenai Galaxy M34 5G. Dan kalau misalnya kalian nanya, Bang, kenapa nggak bahas desainnya? Karena menurut gua desain itu preferensi masing-masing aja. Suka nggak suka monggo ya, yang penting kalian memang harus beli jerry case-nya karena ini bodi belakangnya kotor banget. Nah, apakah HP ini tuh cocok buat kalian? Gue pengen tahu dong, tolong dong tulis di kolom komentar ya. Yang jelas nih ya, jadi HP ini tuh di harga 3 jutaan, 4 juta kurang, HP ini tuh sudah punya baterai gede 6000 mAh, layarnya luas, bagus, performanya juga udah kenceng, dan kamera 50 megapiksel dan bisa merekam 4K di 30 frame per second. Nah, tentunya juga nih dengan koneksi 5G dan Wi-Fi 6 bikin koneksi makin lancar untuk streaming maupun main game di HP ini. Nah, sementara nih kalau misalnya kalian nyari smartphone yang slot-nya tuh dedicated, ada IP ratingnya juga, desainnya juga cakep gitu ya. Speakernya juga udah stereo gitu kan. Kameranya juga udah bagus ya, lebih bagus kayaknya, kalau menurut gue lebih bagus sih. Nah, itu kalian bisa naikin budgetnya, langsung beli Galaxy A34 5G gitu. Nah, kalau misalnya kalian tertarik dan kalau misalnya kalian bisa menerima kompromi dari apa yang udah gue sebutkan tadi, kompromi dari HP ini ya, kalian langsung aja beli HP ini Galaxy M34 di link di bawah. Atau kalau misalnya kalian, oh iya benar juga ya bang, mending gue beli yang ini ya ada IP ratingnya, beli aja A34. Atau kalau misalnya pengen yang lebih naiknya lagi, beli aja A54 5G. Nanti ya A54 kita bandingkan dengan M54 coba ya. Tadi kalau untuk sekarang kita bahas M34 dulu ya. Oke, gue pengen tahu pendapat kalian, tolong tulis kolom komentar. Oke, gue pamit dan bye.